What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Ahas S-nya 3, menceritakan tentang seorang gadis yang memiliki seorang kekasih bule. Dan ia benar-benar tajir melintir cuy. Namun meski hidup dengan bergelimang kemewahan, nampaknya tak menjamin kebahagiaan seseorang. Dan justru kekasihnya itu lebih menyukai pembantunya yang tampangnya benar-benar B aja ini cuy. Dia pun rela memberikan serabi lepitnya pada sang pembantu tersebut. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dimulai dengan menampilkan seorang letnan bernama Augusto dan kedua bawahannya yaitu Sales dan juga Ron, yang mereka tengah mengantar seorang pria yang diduga merupakan seorang tersangka maling ayam. Namun ia bukan ditahan, malah akan dijadikan pembantu, dan pria itu bernama Jack. Lantas beberapa saat kemudian mereka pun tiba di sebuah rumah mewah milik seorang WNA bernama Stone. Sementara wanita yang di sampingnya ini adalah istrinya yang bernama Adeline. Augusto dipercaya menjadi tangan kanan Stone atas beberapa bisnisnya di daerah sini, dan lantas setelah mengantarkan Jack pada Stone, Letnan Augusto pun mendapatkan sejumlah uang darinya. Pada malam harinya, Adeline menangis lantaran ucapan Stone yang menyakitinya. Stone pun meminta maaf sembari memancing Adeline untuk mau berpusreng dengannya. Baru juga sedot-sedot dikit, Jack tiba-tiba datang dan memberi kabar yang kurang penting sebenarnya. Stone pun langsung marah karena acara pusrengnya langsung terhenti. Untungnya Adeline bisa menenangkannya dan mereka pun lanjut berpusreng di kamar mereka jadinya. Di tempat itu juga ada seorang pembantu lain yang bernama Jenny. Jenny pun memberitahu Jack bahwa Stone sebenarnya sangat loyal. Dia pun mengingatkannya untuk jangan pernah membuatnya marah karena jika ia sampai marah itu akan sangat menyeramkan katanya. Pada keesokan harinya terlihat Stone dan Adeline yang tengah berjemur sementara Jack tengah membersihkan daun di kolam renang. Jenny kemudian datang dan membawakan Stone jus melon. Dan ketika itu Stone pun baru menyadari kalau pembantunya yang satu ini lumayan oke juga ya kan. Lantas ketika Jenny berada di dapur, secara tiba-tiba Stone menghampirinya. Pria itu lalu memberikan sejumlah uang dan memintanya untuk ikut dengannya ke kamar mandi. Jenny pun langsung menurutinya dan ya, mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi saat itu juga. Setelah beres memuncratkan kental manisnya, Stone pun bersiap untuk pergi bersama dengan Letnan Augusto yang sudah menunggu di rumahnya. Mereka rencananya akan melakukan perjalanan bisnis selama seharian dan kayaknya akan pulang pada esok harinya. Pada sore harinya, Adeline yang tengah bersantai sambil menikmati wine-nya, dia pun gak sengaja melihat Jack yang tengah berenang. Beberapa saat kemudian Adeline pun turun dan Jack yang menyadari hal itu langsung meminta maaf atas kelancangannya. Adeline nampaknya gak marah sama sekali. Pria itu malah diminta untuk menemaninya mengobrol ketika itu. Mereka pun membicarakan tentang latar belakang mereka dan ternyata keduanya berasal dari provinsi yang sama. Lantas setelah beres mengobrol, Adeline pun langsung kembali ke kamarnya dan meninggalkan wine serta rokok miliknya. Pada keesokan harinya, Stone pun pulang dengan membawakan gepokan uang yang berisi penuh di dalam tasnya. Dia pun meminta tolong pada istrinya untuk meminta Jack menyiapkan speedboatnya karena ia sore ini akan pergi memancing. Lantas sore itu Stone pun mengajak Jack untuk memancing di danau. Stone lalu menyuruh Jack untuk menceritakan kisah hidupnya dan siapa orang tuanya. Jack pun menjawab bahwa ia nggak pernah bertemu dengan ayahnya sejak lahir, sementara ibunya baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu. Stone mengucapkan bela sungkawanya dan menyemangati Jack untuk jangan terpuruk dengan keadaannya. Jack lalu menambahkan bahwa ia saat ini tengah menabung dan berencana untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Seketika Stone pun kaget atas cita-cita dari Jack. Dia pun menawari Jack untuk membiayainya sampai ia mendapatkan gelar sarjana. Namun tentunya semua itu harus dibayar dengan Jack yang harus terus berperilaku baik dan juga harus loyal kepada dirinya.
Mendengar hal itu, Jack pun senang banget. Dia pun berjanji akan menjadi apa yang Stone inginkan, yaitu harus baik dan loyal kepadanya. Ketika kembali ke rumah, Stone meminta Jack untuk memijit kakinya. Saat itu Jack pun sempat curi-curi pandang sembari ngeliatin Adeline yang lagi berjemur. Tiba-tiba Adeline pun melihatnya dan ia kemudian memakan buah apel lalu menggigitnya dengan gaya yang penuh arti, cuy. Lantas malam harinya saat Jack akan beristirahat, tiba-tiba di kasurnya sudah banyak sekali hadiah dari Adeline. Dia memberikan baju hingga parfum yang cukup mahal. Ia juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada pria itu. Pada akhirnya hari demi hari berlalu, Jack pun terus cari-cari perhatian dari Adeline dan Adeline pun makin menunjukkan kalau ia juga tertarik pada si Jack. Sampai pada akhirnya ketika Stone sedang memancing, Jack pun memberanikan diri untuk datang ke kamar Adeline. Dan gak pakai banyak cincong, mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi, cuy. Namun sayangnya semua itu hanyalah mimpi indahnya dari Adeline. Sesaat kemudian Adeline pun turun ke bawah, namun ia malah menemukan Stone yang lagi diseruput batangnya oleh si Jenny. Adeline pun gak berani menegurnya karena biar bagaimanapun Stone memang paling berkuasa di rumah itu. Adeline yang hanya bisa kesal lantas pergi ke danau dan menenangkan diri di sana. Sesaat kemudian Jack pun datang dan bertanya apa yang terjadi. Adeline sama sekali nggak menjawab. Jack pun menguatkannya dengan mengatakan apapun masalah yang dihadapinya pasti akan ada jalan keluarnya. Mendengar semua perhatian Jack, Adeline pun akhirnya bisa kembali tersenyum dan kemudian dia memberikan sebuah pelukan. Lantas pada malam harinya Jack pun tiba-tiba dipanggil oleh Jenny dan dia mengatakan kalau Jack diminta untuk menemui Stone. Ketika itu Stone langsung to the point dan menuduh Jack telah macam-macam dengan Adeline saat di danau tadi. Adeline pun hanya bisa menangis melihat Stone yang marah-marah pada Jack. Stone pun langsung unjuk gigi dan mempusreng Adeline di depan mata Jack sembari berkata bahwa Jack gak akan bisa memiliki apa yang sudah menjadi miliknya. Dan setelah beres, Stone pun langsung meninggalkan mereka. Pada keesokan harinya, Stone kembali dijemput oleh Letnan Augusto untuk kembali melakukan perjalanan bisnis. Ketika akan jalan, Jack pun dipanggil dan diminta untuk menjaga seisi rumah, lalu ia diberikan sejumlah uang yang lumayan banyak. Dan setelah sang bos pergi, Adeline pun menghampiri Jack di kamarnya dan mereka langsung melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya. Dan singkatnya, setiap kali Stone mengadakan pergi untuk berbisnis, saat itu pula Jack dan Adeline pun bisa kapanpun bertemu dan melaksanakan perpusrengan duniawi sepuas-puasnya. Ketika itu Jack menawari Adeline untuk pergi dari sini dan hidup bersama dengannya. Namun Adeline menolak karena keluarganya di rumah sangat bergantung dengan dirinya dan juga Stone. Adeline pun menawarkan bahwa Jack aja yang pergi dari sini dan harus memulai bisnis. Soal modal Adeline akan membantu katanya. Jack pun berkata bahwa itu akan memakan waktu yang sangat lama. Lantas tiba-tiba terlintas di pikiran Adeline bahwa ia ingin memulangkan suaminya itu ke dunia anime. Karena jujur dia juga nggak kuat dengan kelakuan Stone kepada dirinya. Namun jika harus melakukan itu, mereka tentunya harus juga merencanakannya dengan matang. Dan jangan sampai usaha mereka untuk bisa bersama justru malah membawa mereka berdua menjadi terpisah karena masuk menjadi tahanan. Jack pun berkata bahwa ia setuju dan ia siap melakukan apapun demi Adeline. Pada keesokan harinya, Jenny pun menghampiri Jack yang tengah sebat. Jenny lalu bercerita bahwa Adeline begitu baik kepada dirinya. Ia kemarin sama sekali nggak marah melihat Stone yang sedang berpusreng dengannya. Jenny pun merasa kalau Adeline baik kepadanya karena mengetahui latar belakang Jenny yang memang membutuhkan biaya untuk keperluan anaknya. Dan di sini ternyata Jenny ini merupakan seorang janda. Jenny lalu mengatakan bahwa ia rela memberikan segalanya hanya untuk anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Mendengar hal itu, Jack pun juga bercerita akan kebaikan Adeline kepada dirinya. Menurutnya, Adeline, Jenny serta Jack berada di sini sama-sama hanya ingin mendapatkan uang dari Stone.
Adeline sejujurnya sama sekali nggak pernah suka dengan Stone. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya hanya bekerja dengan Stone, namun dengan tugas dan gaji yang jauh berbeda dengan Jake maupun Jenny. Maka dari itu, Adeline akan selalu baik pada mereka. Jake pun berjanji bahwa ia juga akan berbuat baik pada Adeline, begitu pula dengan Jenny yang nggak akan buka mulut atas kedekatan Jake dan juga Adeline kepada Stone. Pada malam harinya, Stone mengajak dua rekan bisnisnya untuk bergabung ke rumahnya sembari minum-minum cantik. Di sana juga terdapat Letnan Augusto dan pembantunya juga turut menyaksikan mereka. Saat itu terjadi perdebatan di antara kedua rekan bisnisnya Stone lantaran mereka membercandakan kekasihnya untuk berpusreng dengan Jack pembantunya karena ia terlihat sangat membutuhkan kehangatan katanya. Stone pun kemudian berdiri dan malah menyuruh Adeline untuk melakukannya dengan Jack di depan mereka semua. Adeline pun merasa direndahkan dan ia langsung marah kepada Stone sembari menjelekannya. Stone yang gak terima lantas memberikan bogem mentah pada Adeline dan hal itu membuat Jack berani melawan lalu membalas Stone dengan sebuah bogeman lagi. Stone yang merasa dipermalukan lantas langsung meminta semua rekannya untuk pergi dan setelah mereka semua pulang, Stone pun langsung memberikan pelajaran atas keberanian Jack melawan dirinya. Pada akhirnya Jack pun dipecat dari sana dan juga meminta Augusto untuk memulangkannya ke dunia anime. Untungnya setelah semua yang terjadi, Augusto masih memaafkannya asalkan Jack harus pindah dari sini dan melupakan Adeline serta apapun yang berkaitan dengan tempat ini. Dengan berat hati, Jack pun akhirnya setuju. Lantas pada keesokan harinya, Stone pun menghampiri Adeline dan meminta maaf kepadanya, lalu berjanji bahwa ia nggak akan merendahkan Adeline lagi. Adeline pun akhirnya lulus setelah ia diberikan sebuah perhiasan mahal. Keesokan harinya, Jenny izin untuk pulang ke rumah karena harus bertemu dengan anaknya. Jenny pun mampir ke tempat Jack dan Jenny memberikan titipan pada Adeline untuk pria malang itu. Lantas ketika Jenny pergi, Jack pun membuka kiriman Adeline yang mana ternyata itu adalah berisikan sebuah kunci dan sebuah surat dari rencana Adeline untuk memulangkan Stone ke dunia anime. Singkat cerita, pada keesokan malamnya, diam-diam Jack pun kembali ke rumah Adeline. Dia lalu mengambil sebilah pisau dan kemudian naik ke kamar Adeline. Dan ya, dengan mudahnya ia pun berhasil memulangkan Stone ke dunia anime. Setelah membereskan semuanya, Adeline pun menguras semua uang tunai serta emas batangan yang berada di lemari milik Stone. Setelah itu mereka pun sama-sama menaiki speedboat yang ada di danau dan kemudian ya kalian tahu lah ya. Singkat cerita, pada keesokan paginya mereka pun tiba di pinggir danau dan terjadilah plot twist yang membagongkan di mana ternyata Letnan Augusto dan Adeline sebenarnya bekerja sama untuk menguras harta milik Stone dan mereka memanfaatkan Jack untuk bekerja dengan mereka. Kini segala bukti mengarah kepada Jack. Jack yang udah memulangkan Stone ke dunia anime dan Jack pula yang mengambil semua uang milik Stone. Nah, di sini ketika Augusto dan Adeline akan berangkat pergi, terjadi plot twist lagi di mana Adeline tiba-tiba memulangkan Augusto dan juga Jack ke dunia anime, cuy. Adeline pun akhirnya menang banyak dan setelah itu filmnya pun selesai.